khiyarukum linisa'ihim. Tarjim. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dengan istri-istri mereka. Qira ba'dahu. Hadal hadis akhrajahu Ibnu Majah. Haddatsana Abu Quraib, haddatsana Abu Khalid, anil A'mash, an Syaqiq, an Masruq, an Abdullah bin Amr, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa zakarahu. Hadis ini diriwayatkan Ibnu Majah telah menceritakan kepada kami Abu Quraib dari Abu Khalid, dari Al-A'mash, dari Syaqiq, dari Masruq, dari Abdullah bin Mas'ud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kemudian menyebutkan hadis tersebut. Iqra ya bagus. Bingung sampai mana? Bismillah, hadza hadis sahih. Anak tadi udah kasih ke si Muhammad. Hadithun. Kalau tidak ada alif lam dibaca tanwinnya. Hadza hadisun sahih. Sahihun ala syarti Syaikhaini Abu Quraib. Huwa Muhammad ibnu. Mulai lagi. Muhammad ibnu langsung. Muhammad ibnu Ala wa Abu Khalid. Huwa Al-Ahmar Sulaiman ibnu Hayyan. Sulaiman ibnu. Domah ya domah. Sulaiman ibnu Hayyan. Wa ana Al-A'mash. La taduru hunna faqad rawa. Bukan hunna, enggak ada tasdid. La taduru hunna faqad rawa an Syaikhihi Syaqiq ibnu Salamah. Kok ibnu? Syaqiq ibni Salamah wa huwa minal muqsirin anhu. Artikan. Hadis ini sahih sesuai dengan syarat dua syekh Abu Quraib. Dia adalah Muhammad ibn al-A'la. Abu Khalid dia adalah Ahmar Sulaiman ibn Hayyan. Dan anak-anak Al-A'mash tidak berpengaruh dari sanad ini karena dia telah meriwayatkan dari syekhnya Syaqiq ibnu Salamah, dan dia termasuk yang paling banyak mengambil hadis darinya. Alhamdulillah. Iqra ya Sa'ad. Udah baca. Siapa yang belum baca? Aan. Iqra. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khiyarukum linisa'ihim. Sebaik-baik kalian yang paling baik dengan istri-istri mereka. Hadzal hadis. Gimana terjemahnya? Khiyarukum linisa'ihim. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik kalian yang paling baik dengan istri-istri mereka. Hadzal hadisu akhrajahu Ibnu Majah. Haddatsana Abu Quraib, haddatsana Abu Khalid, anil A'mash, an Syaqiq, an Masruq, an Abdullah bin Amr. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa zakarahu. Hadis ini dikeluarkan dari Ibnu Majah, dikabarkan dari Abu Quraib dan Abu Khalid, dari A'mash, dari Syaqiq, dari Masruq, dari Abdullah bin Amr. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia menyebutkannya. Kamil.
Hadza haditsun sahihun ala syarti syaikhain Abu Quraib wa Muhammad ibn Muhammad ibnu Muhammad bin Ala wa Abu Khalid wal Ahmar Sulaim bin Hayyan. Hadis ini sahih di atas syarat Syekh dua Syekh, itu Abu Quraib dan dia Muhammad bin Ala dan Abu Khalid dan dia Ahmar dan Sulaiman bin Hayyan. Sulaiman bin Hayyan. Anatul A'mash la tadurruhuna faqad rawa an Syekhi Syakik bin Salama huwa minal muqsirin. Dan anak Ahmad tidak menolakkan dari sanad ini dan diriwayatkan dari syekhnya Syakik bin Salama dan dia orang yang paling banyak meriwayatkan darinya. Salamah ataupun salamah? Salamah. Kenapa banyak madnya? Syakik ibni Salamah. Baik, sekarang kita baca kembali dan kita ambil faidah dari hadis ini. Setelah kita mengetahui di pelajaran yang lalu bahwa Allah Jalla wa'ala telah memerintahkan kaum muslimin untuk berbuat baik kepada istri-istri mereka, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, maka berbuat baiklah dengan istri-istri kalian dalam keadaan berbuat baik. Maka pendalilan yang lain di dalam hadis, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di hadis yang muttafaqun alaih dan di nuskhah disebutkan kama fi sahihain, maknanya sahih Al-Bukhari dan sahih Muslim. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwa Nabi menasehati seluruh kaum muslimin untuk memberikan wasiat kepada istri-istri mereka kepada kebaikan. Maknanya terus dinasehati kepada kebaikan. Tidak bosan-bosan. Karena apa? Karena asal dari kebanyakan perempuan istri kita dalam keadaan bengkok. Tidak mau sholat asalnya. Tidak mau puasa asalnya. Pengen jalan-jalan di luar, memamerkan kecantikannya kepada tetangga, kepada orang-orang yang ada di luar, ngerumpi arisan dengan tetangga dan memperlihatkan kecantikannya dan sebagainya, maka ini asal dari kesalahan perempuan. Namun semua ini kata Nabi dinasehati terus perempuan itu kepada kebaikan dengan proses. Fastausu bin nisa khairan. Kenapa? Karena asal dari mereka bengkok seperti mereka diciptakan dari tulang rusuk, terutama yang paling atas sangat bengkok. Dan di sini prosesnya itu untuk terus didakwahi dengan lemah lembut. Maka jika dia sangat keras akan mematahkannya. Mungkin mahligai rumah tangga tidak jadi. Terjadi perceraian. Perempuan ini tidak sabar. Mengadu kepada bapaknya, Pak, aku gak bisa berjalan dengan suamiku ini. Terlalu keras. Memerintahkan aku demikian dan demikian. Tiap hari kelahi dan sebagainya. Maka dikatakan oleh Nabi, dinasehati dengan penuh kebaikan. Karena jika kamu memang bersifat keras akan mematahkannya. Kemudian juga Nabi tidak menginginkan kalau begitu ya sudah dibiarkan. Dibiarkan istrinya enggak sholat terus. Dibiarkan istrinya keluar tanpa hijab terus. Membuat fitnah tetangganya. Sehingga terjadi selingkuhan dengan tetangganya. Dan sebagainya. Maka tidak seperti itu. Maka Nabi mengatakan kemudian wa in taraktahu lam yazal a'waja. Jika kamu tidak menasihatinya terus akan berbuat kesalahan. Kemudian berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di hadis yang setelahnya, fattaqullah fin nisa, maka takutlah kamu kepada Allah atas istri-istri yang ada pada kamu. Maka awas orang-orang yang menikahi
putri orang, bukan mentang-mentang terutama di Arab dia membayar mahar yang mahal, sekitar $5.000, $10.000 dan sebagainya. Kemudian setelah itu halas, bebas. Putri ini mau dijadikan bola basket, dipukul-pukul kemudian dilempar ke keranjang yang digantung, atau mau dijadikan apa saja bebas. Aku sudah bayar mahar $10.000, bebas, tidak. Tetapi dia adalah amanah yang ada di leher-leher kalian. Fa inakum akhadtumuhunna bi amanillah, di mana kamu di saat mengambil dari kedua orang tuanya dengan kesepakatan yang baik. Wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah, dan kalian menghalalkan darahnya dengan kalimat Allah, seperti di dalam hadis muttafaqun alaih dari Abi Hurairah, siapa yang hafal? Kayaknya butuh nggak hadis itu? Idza arada ahadukum, nggak tahu ya? Ya udah, nggak usah lah. Pokoknya ada bacaan bismillahnya. Nggak usah dikasih tahu sekarang. Masih panjang dan lama prosesnya dengan antum. Maka al-muhim, di saat bercumbu ada ucapan Bismillah, Allahumma janibna syaiton wa janibna syaiton ma razaqtana. Jangan usah dihafal sekarang. Masih lama. Farhan sudah hafal hadisnya? Al-muhim ini syahidnya Bismillah bi kalimatillah. Bismillah, ini syahidnya. Kemudian di dalam permasalahan ini pun ada hadis yang lain. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, khiyarukum linisaihim. Di sini pun menjadi isyarah bagi kita tentang jika kamu ingin melihat laki-laki yang baik menurut Islam, dia beristri, iya. Beristri 1, 2, 3, terserah. Pokoknya dia beristri, iya. Maka jika dia baik kepada istrinya yang 1, atau istrinya yang 2, atau istrinya yang 3, atau istrinya yang 4, maka khiyarukum, sebaik-baiknya kalian, khiyarukum linisaihim, orang-orang yang baik kepada istri-istri mereka. Ustadz, si fulan istrinya 1, nggak banyak. Ya, terus tiap pekan kita melihat istrinya matanya bengkak yang sebelah kanan. Pekan depan atau yang berikutnya bengkak sebelah kiri. Kenapa bengkak? Dipukul. Ataupun terjadi apa yang terjadi, maka itu pun bisa menjadi keburukan bagi laki-laki. Tentunya ini pun disebabkan karena perempuan juga. Kenapa dia menyulut permasalahan kepada suaminya sampai suaminya marah, atau karena dia tidak mau mendengar suaminya. Diperintah suaminya demikian, tidak mengikuti, akhirnya dipukul. Ataupun ribut dengan suaminya yang terulang, permasalahan itu terus terjadi, membantah suaminya, mengucapkan buruk suaminya dan sebagainya, akhirnya seperti itu terjadi. Alhasil, khiyarukum linisaihim. Seorang suami meskipun mempunyai 1 istri ataupun lebih, maka dilihat jika istri-istrinya merasakan kecukupan baik, maka dia itu adalah laki-laki yang baik. Kalau tadi 1, Ustaz. Kalau di sini sekarang ada seorang istrinya 4. Tiap hari ribut. Yang kedua dengan yang ketiga, yang ketiga dengan yang keempat. Kadang-kadang 4-empatnya ribut dengan suaminya. Datang 4 istrinya ke rumah, yang pada saat itu giliran suaminya. 4-empatnya lawan 1. Maka ini pun menjadi keburukan bagi laki-laki tersebut.
Namun jika mempunyai istri banyak, kemudian sesama istri mereka saling ridho, tidak ribut, saling membantu di antara mereka dalam memasak, ataupun saling menghormati, dari rumah ke rumah yang lain tidak ribut, maka ini menunjukkan bahwa si laki-laki ini pun baik. Karena terutama untuk orang-orang yang menikahi istri 2, 3, 4 harus ada syarat. Apa syaratnya? Al-adl, keadilan, and justice for all, keadilan untuk semua istri. Maka untuk menjadi seorang yang poligami, mempunyai istri yang banyak, dia harus adil. Jika dia tidak berbuat adil, ngapain juga masuk kepada perkara poligami. Karena kalau tidak adil akan ribut. Hak istri pertama hilang gara-gara tergila-gila dengan istri yang kedua. Akhirnya istri yang pertama menggugat ke pengadilan misalnya. Ataupun istri yang kedua yang baru masih kecil tentunya dari yang pertama dinikahi. Namun setiap mau datang kepada istri yang kedua dihalangi terus sama istri yang pertama. Dan istri yang pertama datang menakut-nakuti. Awas, kalau suamiku datang jangan begini, jangan begitu. Akhirnya suaminya tidak pernah tidur dengan istri yang kedua. Karena takut dari istri yang pertama. Hanya bertemu siang saja, pulang dari kantor ketemu, dah habis gitu pulang ke istri yang pertama. Setiap hari. Maka seperti ini, ngapain juga nikah kedua? Istri yang kedua terdolimi. Karena apa? Ketidakadilan tadi. Kemudian 2 istri, nikah yang ketiga, tapi disyaratkan nikah yang ketiga, dek mau jadi istri yang ketiga tapi aku tidak memberikan surat-surat resmi, kita nikah siri saja. Akhirnya gimana? Hamil istri yang ketiga, dicatat anaknya siapa? Anak istri pertama, kedua atau ketiga? Ya harusnya atas nama dia. Oh enggak, dicatat atas istri yang pertama saja. Kenapa? Karena istri yang pertama tidak ridho. Ya kalau istri pertama membuat masalah, tidak mau di pengadilan dan sebagainya, jangan membuat kedzaliman kepada istri-istri yang lain. 2 istrinya mempunyai surat resmi, sehingga dicatat anak-anaknya di catatan sipil dari istrinya yang 2. Istri ketiga tidak mempunyai hak, tidak dicatat di catatan sipil, sehingga anaknya ada 5 dimasukkan ke istri yang pertama. Dan ini menjadi sumber masalah karena ketidakadilan. Alhasil di sini yang diinginkan di dalam hadis, khiyarukum linisaihim, sebaik-baiknya suami adalah yang paling baik muamalahnya dengan istri-istrinya. Si fulan istrinya banyak tetapi rukun. Saling menasehati, saling memasak di antara mereka, dan saling belajar bersama, maka kembali kebaikan kepada suaminya. Iya Furehan. Begitu, gak pernah ribut. Alhamdulillah. Maka ini pujian untuk suami tersebut. Hadis ini barakallahu fikum, hadis yang sahih. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari Abu Quraib, dan Abu Quraib adalah Muhammad ibnul Ala. Dari Abu Khalid adalah Al-Ahmar Sulaiman ibnu Hayyan, maka kedua rijalnya thiqat. Kemudian dari Al-A'mash, siapa namanya? Sulaiman ibnu Mihran, dan dia apa? Mudallis. Maka ini permasalahan hadis ini. Dia mudallis dan dia berananah di sini, an Syaqiq. Namun telah kita pelajari di ilmu mustalah hadis, Al-A'mash jika meriwayatkan dari Syaqiq ibnu Salamah maka tidak berpengaruh an-anahnya karena dia murid dari Syaqiq ibnu Salamah yang paling banyak periwayatannya dari dia. Maka inilah yang bisa kita berikan insyaallah di pelajaran yang akan datang nanti malam, ditasmi semuanya. Wa naktafi ilahuna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu